Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita hindari. Sebuah kata yang punya kekuatan buat menghentikan kita bahkan sebelum langkah. Yap, kita akan bicara soal kegagalan. Bayangin, cuma satu kata, tapi efeknya luar biasa. Satu kata yang bisa bikin mimpi yang udah kita bangun baik-baik tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Gara-gara kata ini nih, banyak dari kita yang akhirnya milih buat, yaudah main aman aja deh, nggak usah ambil resiko. Dan tanpa sadar, mungkin kita melewatkan potensi terbesar kita. Dan kata itu adalah kegagalan. Tapi tunggu dulu, hari ini kita akan lihat kata ini dari kacamata yang beda banget. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, dari mana sih definisi kegagalan yang serem banget ini datangnya. Karena ini tuh sesuatu yang kita pelajari loh, bukan bawaan lahir. Coba deh ingat-ingat. Dari kecil kan kita diajarin pola yang simple banget. Kalau sukses, artinya kamu pintar. Kalau gagal, ya berarti kamu kurang. Apapun yang hasilnya nggak sempurna, langsung dikasih stempel gagal. Nggak ada tuh area abu-abu. Nah, ini nih, ini bagian paling pentingnya. Masalahnya itu bukan di kejadiannya, tapi gimana kita ngasih makna ke kejadian itu. Kita tuh jarang banget bilang strategi saya yang gagal. Yang sering keluar dari mulut kita adalah saya gagal. Kerasakan bedanya, yang satu ngomongin aksi yang bisa diubah, yang satunya lagi langsung menusuk ke jantung identitas kita. Padahal ya, kalau kita mau jujur dan singkirin dulu semua drama emosionalnya, kegagalan itu simple banget. Cuma sebuah hasil yang nggak sesuai sama harapan kita. Udah, itu aja. Bukan vonis hakim yang bilang kita nggak bakal bisa apa-apa lagi. Ini cuma data. Oke, tapi jujur aja deh, tahu definisinya doang kan nggak langsung bikin rasa sakitnya hilang ya kan? Gagal tuh emang sakit. Pertanyaannya, kok bisa sesakit itu? Rasa sakitnya tuh muncul karena harapan kita hancur berkeping-keping. Kita udah ngebayangin indahnya kesuksesan, dapat pujian, rasa bangga. Pas kenyataannya beda, ya harapan itulah yang ambruk dan rasanya sakit banget. Dan tahu nggak, seringkali yang lebih sakit dari kegagalannya sendiri itu soal omongan orang. Kita takut dihakimi, takut dianggap nggak mampu, takut kelihatan bodoh di mata orang lain. Rasa malu inilah yang bikin bebannya jadi berkali-kali lipat lebih berat. Dan ya, inilah masalahnya. Kita kan hidup di dunia yang seneng banget pamerin hasilnya, tapi proses jatuh bangunnya disembunyiin. Orang posting foto wisuda, bukan foto begadang dan stresnya selama kuliah. Akhirnya, kita mikir cuma kita doang yang berjuang dan gagal, padahal semua orang juga ngalamin. Oke, siap? Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Momen di mana kita bakal flip the script dan mengubah cara kita memandang kegagalan selamanya. Coba deh bayangin anak kecil, balita, yang lagi belajar jalan. Dia coba berdiri, terus jatuh. Apa dia langsung nangis dan mikir, wah aku gagal jadi manusia? Kan enggak. Otaknya secara otomatis langsung memproses data. Oh, cara tadi keseimbangannya kurang pas. Terus, ya dia coba lagi dengan cara yang sedikit berbeda. Kapan ya kita lupa sama cara belajar sealami ini? Jadi, ini dia cara pandang barunya. Kegagalan itu sama dengan informasi. Titik. Gagal dalam ujian itu feedback kalau cara belajarnya mungkin perlu diubah. Gagal dalam bisnis itu data kalau model bisnisnya ada yang salah. Ini bukan lampu merah yang nyuruh kita berhenti, tapi ini sinyal buat belok, buat ganti arah. Kedengarannya keren ya teorinya, tapi gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari? Nah, kita lihat yuk cara praktis buat mindahin pola pikir ini dari kepala ke tindakan. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Situasinya sama persis. Ditolak kerja, bisnis gagal. Pola pikir lama langsung nyerang ke diri sendiri. Saya nggak kompeten. Hasilnya, kita jadi males nyoba lagi. Tapi lihat pola pikir baru. Fokusnya ke tindakan. Resume saya perlu diperbaiki. Hasilnya, kita jadi belajar dan berkembang. Poin ini penting banget ya. Mengubah cara pandang tuh bukan berarti kita denial atau pura-pura seneng pas lagi sedih. Faktanya tetap sama, kamu ditolak, bisnismu rugi. Yang kita ubah itu ceritanya. Cerita yang kita bisikin ke diri kita sendiri setelah fakta itu terjadi. Dan cerita itulah yang akan nentuin langkah kita selanjutnya. Oke, kita sampai di pesan terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting dan paling perlu kita ingat dari semua ini. Coba-coba, renungin kalimat ini baik-baik. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengalami sebuah kegagalan dengan menjadi seorang yang gagal. Yang pertama itu cuma sebuah kejadian. Yang kedua, itu label yang kita tempelkan sendiri di jidat kita. Ingat, kamu itu jauh lebih besar dari hasil terburukmu.
Satu proyek yang gagal, satu penolakan, itu nggak mendefinisikan siapa kamu seutuhnya. Jangan biarkan satu babak yang buruk merusak keseluruhan cerita hidupmu. Jadi, pada akhirnya tujuan kita bukan lagi menjalani hidup yang steril dari kegagalan. Itu nggak mungkin. Tujuannya adalah mengganti pertanyaannya. Bukan lagi tentang gimana cara menghindar, tapi tentang gimana cara menghadapi. Pertanyaan yang baru adalah, kalau nanti aku gagal lagi, aku cukup berani nggak untuk belajar dari situ? Kalau jawabanmu ya, maka kamu sudah menang. Kamu berhasil mengubah musuh yang menakutkan jadi guru terbaikmu.